selamat datang di podcast Terpeto. Masih bersama saya Bram dan sama Nadia. Di sini kita masih dengan Pak Doni. Di sini melanjutkan segmen kedua. Halo Pak Doni. Halo, apa kabar lagi Mas Bram? Luar biasa Pak. Oke, masih semangat ya Pak ya. Kita di segmen 2 ini. Jadi kita di segmen 2 ini mau bahas apa sih, Nat? Ya, jadi di segmen 2 ini kita mau bahas sesuatu yang lebih luas lagi, yakni manajemen sebuah pandemi dari perspektif ilmu epidemiologi. Oke. Jadi kalau di segmen 1 kita bahas tentang individunya, tentang vaksinasi, kita mau di segmen 2 ini mengulas dari segi helikopter view-nya gitulah istilahnya ya Pak ya. Ya, oke. Gitu. Oke. Berarti kita mungkin langsung saja ya. Oke. Silakan Nat. Terima kasih Bram. Jadi Pak Doni untuk virus COVID-19 ini pastinya untuk manajemen dari bidang kesehatan atau dari bidang pemerintahan kan pasti mengambil banyak bagian nih kan Pak. Seperti dan juga yang saya baca bahwa di epidemiologi itu tuh ada 3 epidemiologi Pak. Jadi ada host, ada agen, dan lingkungan dan environment. Kalau yang saya baca itu Pak. Nah karena Bapak ini kan pakar epidemiologi ini Pak, bisa nggak Pak jelasin tentang apa sih segitiga epidemiologi dan dari ketiga agen itu, 3 komponen itu yang paling ideal saat ini yang kita mau hajar itu yang mana Pak kira-kira? Oke. Segitiga epidemiologi itu kan bicara tentang konsep bahwa orang itu bisa sakit karena ada ketidakseimbangan antara ketiga komponen tadi. Segitiga epidemiologi itu segitiganya itu menunjuk pada 3 komponen, yaitu host, agent, sama environment. Host itu berarti pejamu atau orang yang menjadi inang. Dalam hal ini kan manusia toh, karena kita bicara penyakit manusia. Agen itu adalah agen penyebab penyakit. Kalau penyakit menular ya bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Lingkungan itu ya karena baik host maupun agent itu sama-sama tinggal di dalam lingkungan. Nah, bisa jadi sebenarnya penyakit itu terjadi karena kan kita terpapar oleh agent. Jadi kita berhadapan dengan agent, kontak dekat dengan agent, dan agentnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu terjadi karena hubungan antara ketiganya di dalam lingkungan itu menjadi tidak seimbang. Contohnya begini, sebelum kita ke COVID ya, misalnya kita menggunakan dengue, penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu kita punya nyamuk sebagai penular. Nah, kalau kemudian kita manusia membuat lingkungan di sekitar kita itu nyaman bagi nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, tentu semakin banyak nyamuk Aedes aegypti yang bisa berkembang biak. Nah, karena nyamuk Aedes aegypti-nya banyak populasinya, maka dari waktu ke waktu kita akan bertemu dan terpapar oleh mereka kan, karena mereka butuh darah kita. Nah, karena kita sering ketemu dan terpapar, maka kita akan lebih mudah terkena demam berdarah karenanya. Jadi, kalau seandainya keseimbangan itu terjaga, lingkungan kita baik, maka populasi nyamuk dengue-nya akan menjadi lebih kecil lagi, kita tidak akan terkena penyakit. COVID juga demikian. Kenapa COVID itu bisa menyerang manusia? Padahal pada awalnya itu COVID itu katanya, menurut hasil penelitian kan, virus yang ada di kelelawar nih. Ya, awalnya sejarahnya kan? Seperti itu, Pak. Sebenarnya juga penyakit yang lain seperti HIV itu dulu asalnya juga dari hewan. Simpanse SIV itu saya pernah. Ebola juga demikian.
Nah, di suatu masa kita dan mereka itu kan karena beda ekosistem nih, beda lingkungan untuk hidup. Kita kan tidak bertemu. Mereka tinggal di hutan, kita tinggal di desa dan kota. Ketemunya itu sedikit saja. Tapi begitu populasinya berkembang besar, kita butuh ruangan untuk hidup, kita juga butuh protein untuk hidup, maka kemudian kita mengambil space lingkungan mereka, kita juga memburu mereka, kelawar misalnya, dijadikan sebagai salah satu sumber protein. Nah, pada suatu ketika, ketika situasi yang mungkin dianggap unlucky day, ada virus yang di tubuh kelelawar itu mengalami mutasi. Dan mutasi itu ternyata cocok dengan reseptor yang ada di tubuh manusia. Dan kebetulan si kelelawar yang punya virus tersebut ditangkap oleh manusia karena untuk dikonsumsi. Nah, ada kemudian timbul ketidakseimbangan lingkungan yang tadinya terpisah, jadi hanya ketemu, dan ada situasi yang sangat jarang tapi menyebabkan manusia terpapar oleh virusnya dan virusnya bisa menginfeksi manusia. Jadi itu konsep segitiga epidemiologi. Kalau kita bisa koeksis dengan seimbang di alam, maka sebenarnya kita tidak perlu sampai terpapar oleh virus tadi dan kita tidak menjadi sakit. Kira-kira demikian. Oke, berarti istilahnya COVID ini sebelumnya itu ya ada gitu ya Pak, cuman dia tuh belum lompat ke manusia. Virusnya ada, belum bermutasi. Belum bermutasi, oke. Begitu bermutasi, dia menjadi novel virus yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Oke. Seperti itu. Berarti Pak, untuk varian virus COVID ini Pak, kan ada yang baru sekarang kan Pak, yang Delta, yang lebih menular dan lebih parah. Nah, sebenarnya itu 5M dan 3T yang kita lakukan saat ini, itu masih efektif nggak Pak buat menangkal virus itu? Atau rangka atau perlu dievaluasi untuk menyusun strategi yang baru Pak? Ya, nah tadi kan kita sudah diskusi tentang kategori variannya ya. Ada varian of interest, varian of concern, varian of high consequences. Varian high consequences itu varian yang terbukti akan menyebabkan intervensi kita tidak efektif lagi. Nah, sampai saat ini varian Delta itu tidak sampai di dalam kategori tersebut. Tapi kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi penyebab dari varian Delta itu kan kemampuan dia untuk melekat secara lebih efektif di dalam ke reseptor ACE2 nih. Nah, tapi untuk bisa sampai ke reseptor ACE2, dia kan harus masuk ke saluran napas dulu. Mutasinya itu kan bukan mutasi yang mampu menghindari alat pelindung kita, masker misalnya. Ya kan? Dia kan tidak bermutasi untuk mampu menembus masker dengan lebih baik misalnya. Jadi masker, jaga jarak, atau kemudian yang satunya cuci tangan itu masih tetap mampu untuk melindungi kita dari si virus itu masuk ke dalam saluran napas kita. Nah, nantinya kalau misalnya virus itu bermutasi sehingga virusnya masker kita yang biasa itu tidak jadi efektif, misalnya sekarang kita harus memakai masker yang N95 misalnya, tidak hanya masker kain dan masker itu saja, atau misalnya kemudian dia sekarang kan droplet ya, kemudian dia bisa airborne yang melayang-layang di udara cukup lama, dan kemampuan hidupnya di udara itu menjadi lebih lama, atau kemudian jarak jangkauannya menjadi lebih jauh misalnya, tentu itu akan mempengaruhi 3M-nya itu menjadi berkurang efektivitasnya. Nah, yang ada sampai saat ini masker masih bagus, jaga jarak masih juga
tetap tetap bisa melindungi kita, sehingga sebenarnya eh, selama mode transmisinya masih sama, itu biarpun dia lebih transmissible, kalau kita bisa melakukan proteksi yang baik dan konsisten, ya kita masih bisa tercegah dari penularan virus tersebut. Oke. Oke, Gitu. berarti memang ini tuh dibikin layered gitu ya Pak ya, berlapis-lapis. Betul. Karena Betul. kalau kita pakai satu cara untuk mencegah nggak bisa. Betul. Makanya Betul. dibikin ada 5M, Betul. 3T itu. Dan juga karena itu tadi tidak ada satu teknologi pun yang bisa menjamin iya. 100%. Betul, Ya oke. kan? Maka ada istilah strategi keju Swiss. Keju Swiss itu kan bolong-bolong nih, Ya ya benar. kan? Kalaupun kita masih memakai satu intervensi di depan kita, masih ada bolongannya yang bisa muncul. Tapi kalau dilapisi layar lagi, maka semakin kecil bolongan yang ada, toh. Nah, itu yang membantu kita menurunkan resiko terpaparnya menjadi sangat kecil. Kira-kira demikian. Dan good news-nya masih belum high consequence ya Pak ya? Masih belum Variannya high itu. consequence. Ya. Semoga nggak high consequence. Oke. Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya yang sedang terjadi sekarang ini kan kasusnya itu naik secara eksponensial nih Pak. Ya. Sebenarnya kalau dari pengamatan Bapak sebagai seorang epidemiolog, kasus sekarang bisa naik eksponensial, naik wood gitu, sama yang kita dulu awal-awal pandemi itu bedanya apa sih Pak? Oke. Kalau kita bicara tentang kenapa kasus meningkat pesat, kembali kita akan merujuk ke konsep angka reproduksi. Ya kan? Kalau semakin tinggi peningkatannya, slope dari kurvanya itu semakin tegak, itu artinya angka reproduksinya lebih besar. Ya kan? R0-nya itu ya Pak ya. Karena multiplikasinya lebih banyak. Nah, angka reproduksi itu sebenarnya punya 3 parameter penentu. Parameter pertama itu adalah peluang tertular per satuan kontak. Jadi apakah ketika kita kontak itu seberapa besar peluangnya kita tertular? Ya toh, itu dipengaruhi misalnya variannya tadi, ya kan? Kemudian Benar. jarak kita dari orang itu, dan juga seberapa lama kita kontak. Itu akan mempengaruhi peluang kita untuk tertular. Yang kedua, itu parameter pertama namanya parameter P, peluang tertular persatuan kontak. Yang kedua adalah frekuensi kontaknya. Jadi semakin kita sering melakukan kontak, nah kontak itu kan berarti kita ketemu orang nih. Semakin kita sering melakukan mobilitas, itu maka semakin banyak pula peluang kita akan mengalami infeksi, toh. Nah, yang ketiga itu adalah durasi masa penularan. Nah, durasi masa penularan itu kan pada COVID itu tetap 10 hari. Iya. Ya toh, tapi yang itu yang D. Nah, tetapi peluang tertular persatuan kontak dan frekuensi kontak itu kan bisa bervariasi nih. Ya kan? Nah, makanya ketika kalau kita bandingkan dengan awal pandemi, orang masih takut-takut, orang masih patuh menjaga jarak, tinggal di rumah. Kalau kita melihat data dari Google Mobility, Anda pernah lihat nggak? Sempat lihat. Nah, Google Mobility itu kan ada satu kategori yang namanya residensial. Artinya orang tinggal di rumah. Pada awal pandemi itu bisa cukup tinggi. Jadi Google itu mencatat perubahan. Kalau 0 itu sebelum pandemi itu sekian dianggap sebagai 0, maka perubahannya itu dianggap untuk apa yang terjadi. Jadi pada awal pandemi itu sekitar bisa sampai 40% orang tinggal di
di residensial dibandingkan sebelum pandemi. Tapi setelah ada Lebaran dan sebagainya, Oh orang iya, yang tinggal betul betul. di rumah itu tinggal sedikit. Mm-mm. Jadi mobilitasnya semakin besar pula. Yang kedua, orang yang patuh pakai protokol kesehatan 3M itu juga semakin rendah toh. Mm. Semakin banyak orang kumpul-kumpul, semakin ya ada masker sih, cuman maskernya sebagai aksesoris saja. Mm. Ditambah kemudian muncul varian baru yang hanya butuh jumlah virus yang lebih sedikit itu mampu Mm. menginfeksi. Jadi ini semacam perfect storm, Mm. ramuan yang formula yang tepat untuk menciptakan gelombang kedua karena sudah apa peluang tertularnya semakin tinggi, tidak memakai masker, tidak jaga jarak, frekuensi ketemunya semakin banyak pula. Mm. Ya, masuk akal toh kemudian tiba-tiba peningkatannya jauh lebih tajam dibandingkan gelombang pertama di bulan Januari kemarin. Iya. Kira-kira begitu ceritanya. Iya, jadi kayak memang waktu dulu-dulu awal-awal itu sih Pak, banyak yang bilang kalau ini tuh belum gelombang kedua loh. Nanti kalau Hmm, gelombang kedua itu we will be hit harder gitu loh. Dan ternyata betul, beneran, betul, ternyata kasusnya naik dan kayak rumah sakit juga kewalahan dan lain betul, sebagainya itu. betul. Dan Oke. itu hal yang sama ketika Spanish flu dulu. Hmm. Salah satu penjelasannya karena ada efek satu, kita sudah lama toh, Hmm. kita sudah jenuh. Yang kedua, begitu kita bisa melewati gelombang pertama, itu kita menjadi lebih complacent, lebih Complacent santai, ya. ya kan, lebih Mau, santai. Oh, kita sudah melewati gelombang pertama, we fine ternyata, sehingga lebih relax. Dan ternyata kemudian ada varian yang jauh lebih infeksius gitu kan. Ya sudah, hit harder tanpa varian yang lebih infeksius pun dengan apa yang terjadi saat ini kita akan bisa mengalami situasi yang lebih buruk juga karena komplasensi kita. Oke. Pak, kalau dari pattern-nya sih Pak, kalau dari pattern-nya dari perspektif epidemiologi, second wave ini bisa dihindari atau tidak terhindari Pak? Nah, secara pattern sebenarnya wave itu sebuah keniscayaan. Yang bisa dihindari itu adalah puncak wave-nya itu seberapa tinggi. Karena begini, virus ini menular kan terkait dengan mobilitas toh. Betul. Semakin tinggi mobilitasnya, penularannya semakin meningkat. Nah, begitu pada satu titik biasanya penularannya sudah mulai tidak terkendali, mobilitas dihentikan dengan lockdown, PSBB dan sebagainya. Maka penularannya akan turun lagi. Masyarakat lega, kegiatan dibuka lagi. Masyarakat juga sudah rindu kumpul-kumpul, mobilitasnya naik lagi. Maka mobilitas naik, kasusnya juga akan meningkat pula. Jadi memang akan muncul gelombang-gelombang, tidak hanya satu gelombang, tapi bergelombang-gelombang. Karena kita masih punya bahan bakar yang sangat besar untuk dibakar. Artinya orang yang tidak punya imunitas itu kan masih ratusan juta nih di Indonesia. Ya toh? Jadi itu bahan bakar yang sangat gurih bagi virus tadi. Nah, jadi yang terjadi tadi akan muncul gelombang-gelombang karena efek dari intervensi kita mengendalikan penularan. Setelah selesai penularan, kemudian orang menjadi euforia, complacence, akan naik lagi dan seterusnya. Kira-kira demikian. Oke. Berarti kalau dari yang perlonjakan kasus ini Pak, kira-kira berarti apakah sama atau beda pendekatannya kita untuk menanggapi kelonjakan kasus yang eksponensial ini? Sama. Sebenarnya strategi pengendaliannya sudah sama, sudah sangat jelas. 3M, 3T. 3M itu ibaratnya kita pakai payung. Ketika hujan kita pakai payung kan supaya tidak basah nih. Ya toh?
3T itu mengurangi jumlah titik hujannya karena kita Hmm. memisahkan ini orang yang terinfeksi toh. Tetapi begitu kemudian orang yang terinfeksi sangat banyak, kita tidak kecepatan penularannya kalah cepat dengan kemampuan kita menemukan dan mengisolasi, maka kan itu ibarat jadi hujan lebat, hujan badai toh. Hmm. Nah, kita pakai payung saja keluar rumah ketika hujan badai tentu tidak akan melindungi kita toh. Betul. Kita tetap akan basah. Jadi pada saat itu ketika penularannya sudah sangat luas di komunitas sampai kita tidak tahu siapa tetangga kita yang tertular atau tidak. Ya satu-satunya cara ya kita masuk ke dalam rumah. Oh, oke. Menghentikan pergerakan karena dengan menghentikan pergerakan virusnya juga akan terhenti. Oke. Berarti istilahnya tuh kayak kita tuh sebenarnya sudah punya blueprint yang ideal ya Pak ya? Kita sudah punya seluruh arsenal untuk memerangi virus tersebut. Yang tidak kita punya itu adalah kebersamaan. Oke. Karena itu harus dilakukan oleh semua orang. Sementara selama ini kita lebih banyak bersitegang, berdebat, saling, ya kan, di medsos itu apalagi. Ya betul. Sementara si virus ini kan virus ini kan makhluk setengah hidup setengah mati toh. Iya. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak punya kecerdasan bahkan. Dia hanya punya satu aturan, mencari orang yang tidak punya imunitas dan menggunakan itu untuk replikasi. Tapi virus ini dia bisa bekerja 24 jam sehari. Dia tidak bisa diajak kompromi. Dia tidak bisa diajak berdiskusi. Dia tidak mengenal kewarganegaraan, tidak mengenal afiliasi politik, tidak mengenal perbedaan budaya. Cuman satu aturan, ketemu orang yang tidak punya imunitas dan dia menggunakan orang itu untuk berkembang biak. Nah, kalau kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa berkompromi, bekerja 24/7, kemudian juga tidak mengenal perbedaan budaya, ideologis dan sebagainya, ya satu-satunya cara ya kita harus bersatu untuk mengalahkannya. Itu yang tidak kita punyai saat ini. Berarti sudah jelas lah ya Pak, kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil selama hampir 2 tahun ini tuh sudah banyak banget sebenarnya. Ya, lesson learn-nya itu banyak gitu loh. Ya, bahkan sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari pandemi sebelumnya. Pandemi sebelumnya itu yang Spanish flu maksudnya. Oh iya, oke. Karena cara pengendaliannya juga sama. 3M, 3T sama restriksi mobilitas sama vaksin sekarang yang membedakan. Oke. Kalau misalnya kondisi yang sekarang ini Pak yang terjadi di Indonesia, kita akan end up seperti di India gitu nggak sih Pak? Atau kita sebenarnya sudah sama kayak di India? Kita sudah sama seperti di India. Oh, kita berarti sudah sama seperti kayak situasi di India ya. Dalam artian begini, India itu kasus tinggi itu 400.000 per hari ya. Di gelombang pertama itu sekitar 100.000 per hari. 4 kali lipatnya. Sekarang Indonesia gelombang pertama itu kasusnya sekitar 10 ribuan sampai hampir 12 ribu kalau nggak keliru. Sekarang kita mencapai 40 ribu. Artinya proportionately kita sama dengan situasi yang ada di India. Dengan angka kematian yang jauh lebih besar. Kematian relatifnya ya. Karena di India itu angka kematiannya tetap sekitar 1%. Di kita sudah hampir 3% saat ini. Oh, besar kita ya Pak ya? Oh iya. Bahkan ketika India sedang gelombang kedua dan kita tidak mengalami gelombang kedua, angka kematian kita jauh lebih besar. Iya. Oke. Itu kenapa pemerintah bikin PPKM ya Pak? Ya. Jadi memang PPKM itu ya meminta masyarakat itu jangan keluar rumah ketika sedang ada hujan badai, biar tidak basah kuyup.
dan masuk angin, ya toh. Sampai Iya. badainya reda kita bisa berkegiatan lagi. Iya, benar-benar. Berarti Pak, apa sih ya Pak yang membedakan PPKM darurat dan PPKM mikro? Apa ada efeknya ini Pak terhadap kehidupan sehari-hari atau efeknya juga di Kalau kalau efek terhadap kehidupan sehari-hari jelas ya, kita untuk hidup kita harus melakukan mobilitas. Kalau Betul. kita diam saja kita tidak bisa hidup. Tapi kalau kita melakukan mobilitas kita juga bisa mati. Jadi isunya itu sekarang dilemanya itu pemerintah kan kalau kita menghentikan mobilitas akan ada juga dampak kematian karena kita menghentikan mobilitas bukan karena COVID-nya tetapi karena penyebab lain. Kematian ibu anak bisa menjadi lebih tinggi karena akses ke layanan kesehatan menjadi lebih sulit. Kematian penyakit kronis lebih tinggi, bisa jadi kelaparan dan sebagainya. Itu kan di satu sisi. Tapi kalau kemudian kita membiarkan itu seperti biasa ya, sebenarnya pandemi akan cepat selesai. Tapi dengan katastrofi yang jauh lebih hebat karena angka kematiannya bisa berpuluh-puluh kali lipat dan sistem kesehatan bisa kolaps. Nah, pemerintah mencoba mencari trade-off mana yang bisa menyebabkan dampaknya itu paling bisa dihadapi oleh masyarakat banyak. Cuma kemudian problemnya adalah apakah itu cukup untuk mengendalikan penularannya. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Contohnya PPKM ini, saya sering terutama bicara tentang PPKM mikro saat ini ya, saya sering melontarkan kritik kepada pemerintah karena PPKM mikro itu bukan strategi yang tepat pada situasi di mana penularannya sudah sangat meluas dan sangat tinggi pula. Kenapa begitu? PPKM mikro kan basisnya itu mencoba untuk melakukan intervensi pada level mikro, pada level RT. Ya, betul. Ya kan? Komplek rumah ya, Pak ya. Ya, satu RT kalau ada kasus itu nanti zonasinya dilakukan itu ketemu kasus RT itu yang diisolasi misalnya. Nah, ketika penularannya sudah sangat tinggi dan meluas, itu kan kalau kita menemukan satu kasus di RT itu sangat terkait dengan kapasitas kemampuan deteksi kita, seberapa mampu kita melakukan testing dan menemukan itu, ya toh. Jadi kalau kemampuan testing kita itu masih kalah jauh dibandingkan tingkat penularannya, menemukan satu RT yang ada kasusnya dan mengisolasi satu RT saja, sementara yang lain itu masih bisa bergerak kan nggak ada dampaknya nih, ya kan? Nah itu yang terjadi saat ini dalam yang konsep PPKM mikro. Jadi seharusnya dalam situasi yang transmisinya sangat luas, PPKM-nya ya harus satu wilayah kesatuan epidemiologis, satu wilayah yang kalau disebut sebagai populasi ya, yang setiap harinya manusia berinteraksi di dalamnya. Jadi misalnya kalau di DIY yang namanya satu satuan epidemiologis untuk COVID misalnya, ya Kartomantul. Kartomantul itu adalah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Itu satu kesatuan epidemiologis karena setiap hari masyarakat di ketiga kabupaten kota itu saling ya kan berinteraksi toh. Tetapi dengan Kulon Progo dan Gunung Kidul karena secara geografi terpisah itu relatif ada jarak. Jadi yang harus diintervensi itu bukan pada skala mikro, tetapi ada satu wilayah luas itu yang zonasinya harus sama, intervensinya harus sama. Oke, berarti kira-kira usaha ini tuh kita harus melihat dari atas gitu ya, Pak ya. Kita nggak bisa lihat kecil. Ya. Semakin meluas penularannya ya, semakin meluas pula kita harus menghentikan mobilitasnya. Berarti ada untung tapi ada ruginya juga ya Pak PPKM ini.
Kalau dilakukan dengan efektif, bisa mengendalikan, tapi kalau tidak, itu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi semakin rendah terhadap Betul. intervensinya. Mm-mm. Nah, terkait dengan PPKM yang sekarang misalnya, eh, kalau Anda lihat data di Google Mobility antara sebelum PPKM dan setelah PPKM, perubahan orang yang tinggal di rumah itu sampai tanggal 7 kemarin itu hanya 5%. 5% Hmm. itu tidak cukup punya makna untuk menghentikan penularan. Oh, malah nggak bermakna ya, Pak ya? Tidak punya makna karena harusnya kan hujan badai orang tinggal di rumah. Harusnya Hmm. sebagian besar orang itu tinggal di rumah. Tetapi kalau hanya sedikit saja orang tinggal di rumah, ya penularan akan tetap terjadi. Benar sih. Iya. Berarti sesuai ya Pak, tadi kita bahas di segmen awal tentang isolasi mandiri. Hmm. Itu ya kalau nanti kita di unit paling kecil untuk keluarga, ya kita ngerti juga kalau mau supaya tidak ngasih ke keluarga kita tuh kayak gimana gitu loh. Ya, ya. Iya, Bang. Ini saya langsung ngecek Google Mobility-nya juga, Pak. Coba dilihat ya hari ini. Nah, hari ini tuh datanya tanggal 7 itu baru di kisaran angka 21, sementara tanggal 3 pas PSBB itu kisarannya angka 15%. Jadi dari 15% naik menjadi 21 itu kan 6%-an toh. Hmm. Nah, itu dan kalau dibandingkan misalnya dengan orang yang tadinya pergi ke tempat wisata dan sebagainya, memang berkurang, tetapi tidak menyebabkan orang itu jadi tinggal di rumah. Iya. Karena kalau misalnya ini kan kita bisa bahas-bahas ini tuh kan jadi ngerti ya Pak ya, apa itu PPKM, alasannya seperti apa. Karena kalau sebagai masyarakat awam, pertama PSBB, sekarang PPKM itu lah bedanya terus apa gitu loh. Terus Ya, kapan ini seperti ini, kenapa ini seperti ini, terus mereka jadi kok sudah PPKM tapi kasusnya tetap meningkat. Nah itu tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Doni, jadi nggak percaya sama pemerintah dan lain betul, sebagainya. betul. Karena memang kalau kita lihat dulu ada PSBB, ada PSBB transisi dan sebagainya, isunya itu bukan pada kebijakannya, tetapi isunya pada implementasinya. Iya. Jadi implementasi kebijakan itu tidak menyebabkan orang itu jadi berhenti mobilitasnya, sehingga kemudian penularannya tidak bisa dikendalikan secara efektif. Kemudian kebijakan itu diperpanjang tanpa dampak yang signifikan. Betul. Pada akhirnya orang tidak percaya pada intervensi tersebut, padahal bukan salah intervensinya, tapi salah orang yang mempraktekannya. Lebih seperti ini, kita diberi dokter obat, ada aturan minumnya, ya kan? Kalau kita minum obat sesuai aturan minum itu, kita akan sembuh. Tapi karena kita tidak patuh terhadap aturan minum obat tadi, bisa jadi kita tidak sembuh dan ditambah beri obat dan sebagainya sampai ada resistensi misalnya. Hal yang sama juga seperti ini. Baik, seperti Iya. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir untuk menutup segmen kita di sore hari. Nah, sebagai seorang epidemiolog nih, Pak, ada pesan nggak Pak untuk masyarakat dan juga rekomendasi untuk pemerintah yang terbaik saat ini tuh seperti apa dalam situasi COVID ini? Jadi masyarakat itu ini kayak saya sebagai individu nih Pak. Dan untuk yang rekomendasi untuk pemerintah sebagai pemerintah yang ngurusin orang banyak. Itu kira-kira bedanya di mana? Ada rekomendasi gitu ya Pak? Ya, masing-masing sudah punya tugas toh. Pemerintah itu 3T. Masing-masing sudah punya. Ya toh. Pemerintah 3T, masyarakat 3M atau 5M lah. 5M. 5M. Nah, tetapi untuk bisa berhasil itu keduanya harus bekerja sama, on the same page. It takes two to tango kan istilah bahasa Inggris kan. Benar-benar Pak. Ya kan? Kalau dua-duanya itu selaras, maka tariannya jadi indah. Kalau kita dua-duanya itu bisa melakukan
tugasnya masing-masing bersama-sama tanpa saling menyalahkan, tanpa saling mengkritisi dan sebagainya, bisa kok ini dikendalikan. Nggak Contohnya sudah berantem ada. ya, Pak. Vietnam, Taiwan, New Zealand itu adalah contoh-contoh ketika pemerintah melaksanakan tugasnya 3T, masyarakat melakukan tugasnya 5M, bareng-bareng. Oke. Itu bisa dikendalikan. Sinergi berarti ya Pak ya. Nggak Betul. berantem melulu. Berarti bisa aku simpulkan tuh bahwa bisa dibilang gini ya Pak, tanggung jawab kesehatan sekarang itu tanggung jawab bersama ya Pak. Berarti bukan cuma pemerintah doang, tapi juga Ya, kita sebagai individu juga ya emang harus jaga ya, juga. betul. Kita sedang dalam situasi berperang. Musuh Ya. kita, kalau zaman dulu kita perangnya tuh musuhnya jelas, kelihatan orangnya, bisa dikenali, bisa diajak berunding, ya toh? Itu pun kita harus bersatu untuk bisa mencapai kemerdekaan. Sekarang musuhnya itu sudah tidak kelihatan, tidak bisa diajak berunding, kerjanya 24 jam sehari, 7 Bener kali Pak. sehari seminggu. Bener, Tetapi bener. kalau kita malah ribut sendiri. Bener ya. Nah, itu bedanya. Makanya kalau kita ingin berhasil memenangkan peperangan ini, ya kita harus kembali seperti dulu, menjadi senasib sepenanggungan, kemudian bahwa kita ada di dalam kapal yang sama dan untuk selamat ya harus mempertahankan kapal itu bersama-sama. Iya. Ini pesannya ngena banget sih Pak. Aku jadi ingat quotes-nya Pak Soekarno itu loh, Aha. yang apa pemerangan masanya dia itu melawan penjajah, tapi nanti anak-anak yang ke depan itu bakal melawan negaranya sendiri. Ya, bangsanya sendiri, betul. Dan itu lebih berat toh ternyata. Lebih berat ternyata Pak. Ternyata hasilnya kayak gini gitu loh. Kalau kita Ya. berantem, Ya. kita berantem satu sama lain itu ya hasilnya juga berantakan. Ya. Oke. Pak Doni, terima kasih banyak Pak Doni untuk Sama-sama Mas Bram. perspektifnya. Terima Ini kasih. sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Saya sangat enlightened dan semoga teman-teman pendengar itu juga bisa dapat apa yang kita obrolin pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesediaannya. Baik. Oke. Mungkin kita bisa close untuk segmen kedua ini ya. Pak Doni, terima kasih banyak. Sehat selalu Sama-sama. ya Pak. Terima Sama-sama kasih Mbak Nadia. Nadia, Oke. Mas Bram. Baik, Oke, baik. Kita boleh tutup Nat sesinya? boleh. Oke. Baik, teman-teman, kita sudah selesai untuk segmen kedua dari episode Tropeto kali ini, membahas strategi dalam menghadapi situasi lagi pandemi ini. Semoga apa yang kita sudah diskusiin bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk stay tune terus di Tropet Talk dan nantikan update-update kami berikutnya di podcast di kedepannya.